Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Sanova Fazri Nugraha. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Bakti Kencana jurusan S1 Keperawatan tingkat 3 kelas A. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai airway breathing management, yaitu di antaranya ada head tilt chin lift, jaw thrust, chest thrust, dan juga back blow untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah keperawatan kegawat daruratan. Pada fase praorientasi, di sini kita harus menyiapkan terlebih dahulu diri kita sebagai perawat, apakah kita mampu dalam melakukan tindakan atau tidak. Lalu selanjutnya di sini juga kita harus menyiapkan alat-alat yang akan digunakan, diantaranya yaitu terdapat ada APD. Lalu selanjutnya kita cuci tangan secara 6 langkah, lalu kita mengunjungi pasien. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap orientasi. Di sini kita harus perhatikan terlebih dahulu untuk danger, yaitu 3A. Untuk aman korban, di sini kita harus meletakkan korban pada posisi yang pada tempat yang datar juga keras. Lalu selanjutnya aman lingkungan. Di sini kita harus meletakkan korban juga pada posisi yang aman. Lalu selanjutnya di sini kita harus perhatikan aman penolong, yaitu kita harus menggunakan APD sebagai penolong. Lalu selanjutnya kita juga harus mengecek kesadaran terlebih dahulu pada pasien. Ibu, apakah Ibu bisa mendengar saya? Bisa. Nah, di sini kesadarannya masih bagus. Lalu selain itu di sini juga kita harus izin kepada masyarakat jika kita berada di luar. Kita harus izin bahwa kita akan menolong korban. Nah, di sini kita harus pasang terlebih dahulu untuk APD-nya. Jika APD-nya sudah dipasang semuanya, di sini kita akan melakukan tindakan head tilt chin lift. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus curigai terlebih dahulu bahwa pasien ini mengalami cedera servikal. Nah, maka dari itu kita harus menjaga untuk stabilisasi lehernya agar tidak gerak. Nah, lalu selanjutnya di sini juga kita hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam head tilt chin lift, di sini kita akan meletakkan tangan di dahi pada pasien seperti ini. Lalu kita dongakkan. Lalu kita letakkan tangan satunya lagi pada dagunya seperti ini. Nah, kita ekstensikan, lalu kita tarik dagunya seperti ini. Itu untuk head tilt chin lift. Lalu selanjutnya saya akan mencontohkan, yaitu untuk jaw thrust. Nah, di sini kita juga harus perhatikan apakah pasien mengalami cedera servikal atau tidak. Nah, di sini juga kita tetap harus stabilisasikan leher pada pasien, karena untuk jaw thrust ini dilakukan apabila pasien mengalami cedera servikal. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus menyimpan untuk kedua tangan kita pada rahang pada pasien seperti ini. Lalu untuk ibu jari kita akan menekan dagu seperti ini, lalu kita tekan ke bawah seperti ini sampai untuk jalan napasnya ini terbuka. Selanjutnya di sini saya akan memperagakan mengenai tata cara dalam melakukan chest thrust dan juga back blow pada bayi. Nah, di sini hal yang harus kita perhatikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai untuk chest thrust-nya. Nah, di sini kita harus menopang bayi seperti ini dan kita simpan pada lutut kita seperti ini. Dan posisi kepala bayi ini lebih rendah. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita harus melakukan hentakan pada area tengah antara puting susu pada bayi. Di sini kita akan menghentakkannya menggunakan 2 jari, yaitu jari tengah dan juga jari telunjuk seperti ini secara 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan tata cara dalam melakukan back blow. Nah, di sini hal yang harus kita lakukan adalah
kita harus menopang pada bagian mulut dan juga leher bayi seperti ini. Dan kita telungkupkan seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti biasa, yaitu untuk posisi kepalanya itu lebih rendah. Dan kita akan menopangnya pada bagian mulut. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah kita harus menghentakkan dengan menggunakan tangan kita. Seperti ini, secara 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu jika sudah, kita tepuk-tepuk selama 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita melakukan chest thrust dan juga back blow ini sampai benda yang menghambat pernafasan pada bayi ini sampai keluar. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.